Bab 299. Menyambut tamu. Dia belum datang, duduk dulu, ayo pesan makanan dulu. Gita menyambutnya untuk duduk di sampingnya. Claire Sen duduk dan melirik jam 6.30. Masih ada 1,5 jam sebelum jam 8, mungkin masih cukup waktu. Melihat penampilannya, Gita bertanya, apakah kamu sedang terburu-buru? Ada urusan lain. Claire Sen memberitahu Gita apa yang terjadi di masa depan. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Jika tahu, aku akan membiarkan kamu pergi dulu, ada aku di sini. Sudah datang, tidak ada gunanya mengatakannya sekarang. Kenapa tidak ada gunanya? Bagaimana kalau kamu mengganti rokmu sekarang dan langsung kembali? Kalau tidak akan mempengaruhi hubungan antara kalian. Tidak apa-apa, aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan bergegas. Perjamuan resmi akan dimulai pada jam 8, aku akan menemanimu makan di sini sampai jam 7, saat kembali masih ada waktu. Mendengar apa yang dia katakan, Gita merasa lega, baiklah, ayo pesan dulu. Wakil CEOY berkata dia akan sampai dalam 10 menit. Ayo pesan apa saja. Oke. Claire Sen mengangguk dan memesan 2 hidangan dengan Gita. Faktanya, dia tidak punya pikiran lagi. Dia sedikit cemas pada awalnya, tapi sekarang semua pikirannya tertuju pada Golden Ye, dia tidak terlalu prihatin pada masalah ini lagi. Apa yang Golden Ye katakan sebelum dia meninggalkan rumah sangat membuatnya terkesan. 10 menit kemudian, Davin Ye akhirnya datang. Dia tampaknya telah berdandan khusus. Dia benar-benar mengenakan jas putih dengan dasi kupu-kupu yang sangat rapi. Begitu dia muncul di restoran, dia menarik perhatian banyak wanita. Kemudian Claire Sen dan Gita mendengar diskusi dari para wanita di meja sebelah. Siapa pria ini? Sangat tampan. Jangan lihat, pria berkualitas tinggi seperti ini pasti sudah memiliki pacar dan tidak akan menjadi milik kita, tidak peduli seberapa banyak kita terlihat. Hei, siapa pacar dari 2 di sebelahnya? Seharusnya yang terlihat lebih muda, terlihat awet muda dan cantik. Bodoh, itu pasti yang berbaju biru. Keduanya memiliki temperamen yang sama. Claire Sen. Orang-orang gosip ini, jika dia bisa, dia ingin mengatakan sesuatu, tidak satupun dari mereka adalah pacar Davin Ye. Gita berbisik ke telinganya dan meludahkan, apakah orang-orang itu tidak bisa berbicara tentang orang lain dengan suara kecil? Suaranya sudah terdengar. Ya, mereka telah mendengarnya, Davin Ye pasti telah mendengarnya juga. Davin Ye duduk di seberang mereka, matanya dengan cepat melewati Gita dan jatuh ke wajah Claire Sen. Maaf, ada kemacetan lalu lintas di jalan. Tidak apa-apa. Gita buru-buru melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan Claire Sen masih tenang. Meja berikutnya mulai berdiskusi lagi. Lihat, gadis kecil itu memberi isyarat kepada laki-laki itu, aku sudah bilang bahwa dia adalah pacarnya, kan? Kamu bodoh ya? Laki-laki itu jelas-jelas melihat gadis berok biru, dan hubungan macam apa yang sebenarnya dia isyaratkan. Jika itu pacar, mereka tidak perlu seperti itu, ada pemahaman diam-diam. Claire Sen hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya, bagaimanapun, itu mulut orang lain dan dia tidak bisa mengendalikannya. Kedua belah pihak terdiam beberapa saat, dan Claire Sen tiba-tiba berkata, Kak, bagaimana hasil penyelidikannya? Apakah sudah keluar? Davin Ye menatapnya, matanya terfokus dan lembut, suaranya lembut dan otentik, sudah sampai tahap ini, mari kita bicarakan setelah makan malam. Tapi, Claire Sen sedikit khawatir. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasa tangan Gita menariknya ke bawah meja. Dia melirik Gita dan menyadari bahwa dirinya sedikit cemas. Pihak lain sedang di sini untuk membantu dirinya sendiri, bukan karena dia berutang padanya. Karena dia masih punya waktu, tunggulah sebentar lagi pula dia datang dalam kemacetan lalu lintas, dan mereka pasti belum makan, mari bicarakan setelah makan dengannya.
Claire Sen tidak mengatakan apa-apa, menemani mereka berdua makan malam dengan tenang, dan meja tetangga sesekali membicarakannya. Davin Ye tiba-tiba mengulurkan tangan dan memasukkan sepotong daging ke dalam mangkuknya. Claire Sen terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia mendengar seruan dari meja tetangga, "Aku bilang aku tidak salah menebak, kan?" Pria itu mengambil makanan untuk gadis berpakaian biru, mereka ternyata pacar. Suara lain berkata dengan ketidakpuasan, "Siapa bilang mengambil sayuran sudah disebut pacar? Mungkin hanya menyambut tamu." Claire Sen melihat daging di depannya, pikirannya sedikit jijik. Dia selalu merasa bahwa Davin Ye sengaja mencoba memverifikasi apa yang mereka katakan. Dia juga dengan jelas mendengar percakapan di meja tetangga. Meskipun Claire Sen tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir dengan cara ini, dia secara tidak sadar merasa bahwa Davin melakukan ini dengan sengaja untuk membuat orang salah paham. Jadi Claire Sen tidak memakan daging di depan dan hanya memakan makanannya sendiri. Davin Ye juga tidak merasa malu, dia masih tenang dan Claire Sen mengabaikan apa yang dikatakan oleh meja tetangga. Setelah beberapa orang makan dengan tenang, Gita memeriksa waktu, bangun dengan tergesa-gesa untuknya, dan kemudian bertanya, "Wakil CEO Ye, bagaimana urusan yang saya minta Anda selidiki?" Davin Ye mengangkat tangannya dan melirik waktu, matanya tertuju pada wajah Claire Sen, dia tampak sangat cemas sejak dirinya masuk. Dia mungkin bisa menebak alasannya. Memikirkan hal ini, Davin Ye tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, hasil survei sudah keluar, tetapi saya meminta sekretaris saya untuk melakukan penyortiran sebelum saya datang, jadi Anda mungkin harus menunggu sebentar. Kenapa? Apakah masih ada urusan di malam hari?" Mendengar, ekspresi Gita berubah. Dia memandang Claire Sen dengan malu, sebelum dia membuka mulutnya, Claire Sen berkata, "Tidak ada yang mendesak, tapi waktu sudah larut, kami tidak ingin merepotkan kakak selarut ini." "Tidak apa-apa, aku sudah pulang dari kerja, malam adalah waktu bebas bagi saya." Davin Ye berkata lagi. Setelah dia mengatakan sesuatu, dia berkata, "Ngomong-ngomong, jika sudah larut dan tidak aman, saya akan mengirim kalian kembali." Gita. Wakil CEO Ye, tempat tinggal Claire jauh dari sini. Jika Anda tahu hasilnya, tolong beritahu kami dulu ya. Masalah ini sangat rumit, dan mungkin agak sulit untuk menceritakannya secara lisan. Bagaimanapun, saya akan mengatakannya saat sekretarisku datang. Kalau begitu, biarkan Claire Sen pergi dulu, saya akan menunggunya di sini. Berbicara tentang ini, Davin Ye mungkin mengerti. Dia memandang Claire Sen, "Apakah kamu masih ada urusan malam ini?" Dia bertanya begitu, Claire Sen tidak menyangkalnya lagi, dan langsung mengangguk, "Yah, aku punya urusan yang harus dilakukan pada jam 8, jadi aku minta maaf." Jam 8. Davin Ye berpikir, tiba-tiba memikirkan sesuatu, "Apakah maksudmu menghadiri jamuan makan?" Claire Sen sedikit terkejut, "Kakak mengetahuinya." "Kebetulan, aku juga diundang ke pesta itu. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku sudah lupa." "Wow, kalau begitu bukankah kalian bisa pergi bersama nantinya?" Berbicara tentang ini, Gita juga bersemangat. Jika itu masalahnya, maka tidak takut menunda waktu, karena keduanya akan bergegas menghadiri perjamuan pada saat yang sama, dan Davin Ye seharusnya tidak akan menunda waktu. Bersambung.